Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana terkadang Anda bisa merasakan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan seorang wanita telah menjalin hubungan dengan banyak pria meskipun ia berusaha untuk tetap diam atau menyembunyikannya? Ini bukan tentang menghakimi atau membuat asumsi yang tidak adil, tetapi tentang memahami pola perilaku yang bisa memberikan Anda gambaran lebih jelas tentang dengan siapa sebenarnya Anda sedang membangun hubungan. Dalam dunia kencan modern yang penuh dengan kompleksitas dan ketidakjelasan, memiliki kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal halus ini bisa menjadi perbedaan antara investasi emosional yang bijaksana dan kekecewaan yang mendalam. Dalam video ini saya akan membagikan 7 sinyal halus yang dapat membantu Anda memahami masa lalu intim seorang wanita dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pengalamannya yang sebenarnya. Dan sebelum ada yang berpikir ini adalah konten yang judgmental atau misoginis, mari kita perjelas satu hal, ini tentang kompatibilitas dan transparansi dalam hubungan. Setiap orang berhak memilih dengan siapa mereka ingin membangun masa depan, dan memiliki informasi yang akurat adalah bagian penting dari proses itu. Sebenarnya banyak wanita tidak sepenuhnya jujur tentang hal ini karena mereka takut dihakimi atau ditolak. Dan ini adalah respons yang sangat manusiawi mengingat stigma sosial yang masih ada di banyak budaya. Memiliki banyak pasangan dapat membuat mereka merasa tergantikan atau khawatir bahwa mereka tidak akan dipandang sebagai pasangan yang serius untuk hubungan jangka panjang. Dan jika Anda tidak menyadarinya, jika Anda tidak bisa membaca tanda-tanda yang ada di depan mata Anda mungkin akhirnya menghabiskan waktu Anda dengan seseorang yang belum siap secara emosional untuk hubungan yang serius, seseorang yang masih membawa bagasi emosional dari banyak hubungan sebelumnya yang belum terselesaikan. Jadi tonton sampai akhir terutama poin nomor 7 di mana kita membahas bagaimana terlalu bergantung pada keintiman fisik dapat mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain dan apa yang sebenarnya mereka cari dalam sebuah hubungan. Poin terakhir ini sangat penting karena banyak pria melewatkannya dan kemudian bingung mengapa hubungan mereka selalu terasa dangkal, atau mengapa pasangan mereka tidak pernah benar-benar terbuka secara emosional. Tanda pertama yang perlu Anda perhatikan adalah jika pada momen-momen intim pertama dia tampak tenang, percaya diri dan secara alami memimpin, itu pertanda dia lebih berpengalaman yang diakuinya. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang saya katakan di sini. Saya tidak berbicara tentang kepercayaan diri yang sehat dan natural yang dimiliki seseorang yang nyaman dengan tubuh mereka sendiri. Saya berbicara tentang level kepercayaan diri spesifik yang datang dari pengulangan, dari telah berada dalam situasi yang sama berkali-kali sebelumnya dengan berbagai orang yang berbeda. Meskipun terasa menyenangkan dan bahkan mengesankan pada awalnya ketika Anda menemukan pasangan yang sangat percaya diri dan tahu apa yang mereka lakukan, tingkat kepercayaan diri itu biasanya muncul karena pernah melakukannya sebelumnya atau karena merasa sangat nyaman dalam situasi intim karena mereka telah mengalaminya berkali-kali. Pikirkan tentang ini secara logis. Ketika seseorang melakukan sesuatu untuk pertama kali atau bahkan untuk beberapa kali pertama, biasanya ada kegugupan, ada momen-momen canggung, ada proses belajar. Tetapi jika tidak ada sama sekali, jika semuanya berjalan terlalu lancar, terlalu sempurna, terlalu terkoordinasi, itu biasanya karena ini bukan pengalaman baru. Dia berinisiatif tanpa diminta, tanpa panduan, seolah-olah dia sudah tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Dia bereksperimen dengan berbagai pendekatan tanpa canggung atau ragu-ragu. Dan dia bergerak tanpa ragu, dengan jenis kelancaran yang hanya datang dari praktek yang ekstensif. Perilaku seperti ini seringkali menunjukkan pengalaman yang jauh lebih luas dari yang mungkin dia akui ketika Anda bertanya tentang sejarah hubungannya. Percayalah pada insting Anda ketika sesuatu terasa off atau terlalu mahir untuk seseorang yang mengklaim memiliki pengalaman terbatas. Insting kita sering menangkap hal-hal yang pikiran sadar kita lewatkan atau coba rasionalisasikan. Tetapi jangan terburu-buru menghakimi karena memang beberapa orang secara alami percaya diri dan nyaman dengan seksualitas mereka tanpa harus memiliki banyak pasangan. Kuncinya adalah melihat tanda ini dalam konteks sinyal-sinyal lain yang akan kita bahas. Satu tanda saja tidak cukup untuk membuat kesimpulan yang pasti. Tanda kedua yang sangat mengungkapkan adalah jika dia tampak terampil dengan berbagai posisi, teknik atau memegang kendali tanpa ragu,
biasanya itu berarti dia telah berlatih. Dan mari kita jujur tentang apa artinya berlatih dalam konteks ini. Ini bukan seperti belajar bermain gitar di mana Anda bisa berlatih sendiri. Pengalaman yang berkembang seiring waktu dan pengulangan dalam konteks keintiman hanya bisa datang dari satu tempat. Dari pengalaman langsung dengan banyak pasangan yang berbeda. Memahami apa yang dinikmati pasangan, mengetahui kapan harus mengubah ritme, mengetahui teknik-teknik spesifik yang bekerja pada kebanyakan orang, ini semua bukanlah sesuatu yang dipelajari dalam semalam atau bahkan dalam beberapa bulan dengan satu pasangan. Dan jika dia melakukannya dengan presisi dan mudah, terutama dalam keintiman oral atau teknik-teknik yang lebih advance, itu jarang merupakan bakat alami yang muncul begitu saja tanpa pengalaman sebelumnya. Biasanya bakat itu dipelajari melalui pengalaman sebelumnya dengan berbagai pasangan yang berbeda, masing-masing dengan preferensi dan respons yang berbeda. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengetahui apa yang bekerja menunjukkan bahwa dia telah melalui kurva pembelajaran ini berkali-kali. Ini bukan kritik terhadap kemampuannya atau penilaian moral tentang pilihannya, hanya pengamatan objektif bahwa keahliannya mungkin berasal dari banyak pasangan sebelumnya. Tetapi ingat, kemampuan fisik hanyalah permukaannya, hanya lapisan terluar dari apa yang sebenarnya terjadi. Keterampilan teknis tidak memberitahu Anda apa-apa tentang kemampuan seseorang untuk berkomitmen, untuk membangun koneksi emosional yang mendalam, atau untuk bertahan melalui tantangan yang datang dengan hubungan jangka panjang. Untuk benar-benar memahami masa lalunya dan lebih penting lagi untuk memahami siapa dia sebagai pasangan potensial, dengarkan ceritanya dengan sangat teliti. Perhatikan tidak hanya apa yang dia katakan tetapi bagaimana dia mengatakannya, apa yang dia tinggalkan, dan bagaimana ceritanya berubah seiring waktu. Dan ini mengarah pada sesuatu yang sangat penting. Tanda ketiga yang sering menjadi red flag terbesar dalam hubungan baru. Jika berbulan-bulan berlalu dan Anda masih belum bisa memahami dengan jelas riwayatnya, jika ceritanya terasa samar atau hanya diberikan dalam garis besar yang sangat umum tanpa detail spesifik, jika ceritanya kontradiktif di mana detail berubah setiap kali topik itu muncul, atau terus berubah dengan cara yang tidak masuk akal, ini mungkin mengisyaratkan lebih banyak hubungan masa lalu daripada yang diakuinya. Mungkin dia menyebutkan nama yang berbeda dalam konteks yang sama di waktu yang berbeda, atau cerita tentang liburan tertentu atau pengalaman tertentu yang detailnya berubah setiap kali diceritakan. Atau mungkin timeline tidak masuk akal ketika Anda mencoba menyusun kronologi dari potongan-potongan informasi yang dia berikan selama berbulan-bulan. Detail yang tidak sesuai dengan dirinya saat ini, kontradiksi antara apa yang dia katakan tentang nilai-nilai atau prinsipnya dan bagaimana dia menjalani hidupnya di masa lalu. Ketika Anda melihat ketidakkonsistenan ini, dan Anda akan melihatnya jika Anda memperhatikan dengan cukup teliti, jangan langsung menuduh atau bersikap konfrontatif karena itu akan membuat dia defensif. Mintalah kejelasan dengan tenang dan tanpa judgement, dengan nada yang menunjukkan bahwa Anda hanya ingin memahami dia lebih baik. Pendekatan Anda sangat penting di sini. Jika dia terbuka dan memberikan penjelasan yang masuk akal untuk inkonsistensi tersebut, kemungkinan besar dia memang ingin transparan dan mungkin hanya tidak nyaman membicarakan topik ini secara detail, yang merupakan respons yang dapat dimengerti. Jika dia bersikap defensif tanpa alasan yang jelas, jika dia menghindar dari pertanyaan spesifik dengan jawaban yang sangat umum atau mengalihkan topik, atau bahkan marah dan menuduh Anda tidak mempercayainya ketika Anda hanya mencoba mengklarifikasi cerita yang membingungkan, itu pertanda kuat bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Anda perlu berpikir ulang tentang apakah ini adalah fondasi yang solid untuk membangun hubungan jangka panjang karena hubungan yang dibangun di atas ketidakjujuran atau penyembunyian informasi penting jarang bertahan ketika kebenaran akhirnya terungkap. Tanda keempat yang sangat sering diabaikan oleh pria yang terlalu fokus pada aspek fisik adalah jika seorang wanita yang telah memiliki banyak pasangan seringkali lebih berfokus pada hal fisik daripada emosional. Ini adalah pola yang sangat konsisten dan masuk akal ketika Anda memikirkannya. Setelah mengalami banyak hubungan yang tidak bertahan, baik yang kasual maupun yang dimaksudkan serius tetapi tetap berakhir, seseorang sering membangun dinding emosional sebagai mekanisme perlindungan diri. Dia mungkin menjaga percakapan tetap dangkal, tidak pernah benar-benar menyelam ke topik-topik yang lebih dalam tentang perasaan,
impian, ketakutan, trauma, atau apa yang benar-benar penting baginya dalam hidup. Dia menghindari topik yang mendalam tentang masa depan atau tentang apa yang dia inginkan dari hubungan jangka panjang karena mungkin dia sudah berhenti percaya bahwa hubungan jangka panjang itu mungkin baginya. Atau dia menjauhkan diri secara emosional ketika Anda membuka diri, memberikan respons yang minimal, atau mengalihkan kembali ke topik yang lebih ringan dan superficial atau ke aktivitas fisik. Jika Anda merasakan dinginnya emosional itu, jika Anda merasa seperti Anda tidak pernah benar-benar mengenalnya meskipun sudah berbulan-bulan bersama, berhentilah sejenak dan evaluasi dengan jujur. Tanyakan pada diri sendiri apakah ini adalah seseorang yang mampu membangun jenis koneksi mendalam yang Anda cari, atau apakah Anda hanya mengisi peran sementara dalam kehidupannya seperti banyak pria sebelum Anda. Terkadang penghindaran emosional ini berasal dari trauma masa lalu yang genuine, dan dalam kasus itu, dia mungkin memerlukan waktu, kesabaran, dan mungkin bantuan profesional untuk sembuh. Tetapi terkadang itu juga merupakan keterpisahan yang dipelajari, sebuah pola di mana dia telah terbiasa memisahkan aspek fisik dari emosional karena itulah yang selama ini dia lakukan dalam banyak hubungannya. Dia tidak pernah belajar atau tidak pernah merasa perlu untuk menggabungkan kedua aspek ini menjadi satu kesatuan yang sehat. Dan bagaimanapun juga, apakah itu trauma atau pola yang dipelajari? Ini adalah tanda peringatan yang harus Anda perhatikan dengan sangat serius karena tanpa koneksi emosional yang kuat, hubungan yang Anda bangun tidak akan pernah lebih dari sekedar pengaturan fisik yang sementara dan pada akhirnya tidak memuaskan untuk kedua belah pihak. Tanda kelima yang perlu diperhatikan adalah jika dia nyaman dengan pertemuan kasual dan menganggapnya sebagai hal yang normal dan tidak masalah. Perhatikan bagaimana dia berbicara tentang hubungan kasual atau hookup culture. Jika dia mudah menyetujui keintiman spontan tanpa membangun koneksi atau kepercayaan terlebih dahulu, atau menganggap kencan tanpa ikatan sebagai hal yang biasa dan bahkan mungkin ideal, dia mungkin sudah terbiasa dengan gaya hidup ini dan kebiasaan adalah salah satu hal yang paling sulit diubah dalam perilaku manusia. Jika dalam percakapan santai dengan teman-temannya secara tidak sengaja mengungkapkan kebiasaan santainya di masa lalu, atau jika cerita-cerita dari lingkaran pertemanannya mengarah pada gaya hidup yang sangat kasual dan penuh dengan drama hubungan, itu indikator lainnya yang tidak boleh diabaikan. Ingat bahwa kita sering menjadi seperti 5 orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama mereka. Dan setelah kalian bersama untuk beberapa waktu, perhatikan apakah dia mulai membandingkanmu dengan mantan-mantannya. Tanda keenam adalah jika dia terus-menerus menyebut atau membandingkanmu dengan pria-pria dari masa lalunya. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia telah menjalin beberapa hubungan dan yang lebih penting, dia tidak sepenuhnya melepaskan mereka secara emosional. Perbandingan ini seringkali terlontar tanpa disadarinya, dalam komentar-komentar kecil yang tampaknya tidak berbahaya seperti "oh mantan saya dulu melakukan ini," atau "dia tidak pernah seperti itu," atau "kamu mengingatkanku pada seseorang," atau "ini sama seperti ketika saya dengan si X. Setiap perbandingan kecil ini mengungkapkan bahwa pikirannya masih dipenuhi dengan referensi dari hubungan-hubungan sebelumnya, dan kamu sedang diukur terhadap standar atau memori dari pria-pria lain, yang merupakan posisi yang sangat tidak sehat untuk berada di dalamnya. Jangan biarkan hal ini merusak kepercayaan dirimu atau membuatmu merasa seperti kamu harus bersaing dengan bayangan dari masa lalunya. Ingatkan dia dengan tegas namun tenang bahwa kamu adalah individu yang unik dan pantas dihargai apa adanya, bukan sebagai versi yang lebih baik atau lebih buruk dari siapapun di masa lalunya. Jika dia terus melihat ke belakang alih-alih membangun sesuatu yang baru dengan fokus penuh padamu dan masa depan yang kalian bisa bangun bersama, hanya masalah waktu sebelum dia terhanyut lagi ke pola lama atau bahkan kembali ke salah satu dari mantannya ketika hubungan kalian menghadapi tantangan pertamanya. Dan itu bukan salahmu, bukan karena kamu kurang atau tidak cukup baik. Itu sesuatu dalam dirinya yang belum pernah sepenuhnya terpuaskan atau terselesaikan. Sebuah kekosongan emosional atau pola pencarian yang dia belum atasi. Dan sekarang kita sampai pada tanda ketujuh yang mungkin paling penting dari semuanya, ketergantungan berlebihan pada keintiman fisik. Ketika seorang wanita terus-menerus mengarahkan interaksi ke arah fisik, ketika setiap pertemuan atau hampir setiap pertemuan harus melibatkan keintiman fisik,
Ketika dia tampak gelisah atau tidak puas jika kalian menghabiskan waktu bersama tanpa aspek fisik. Dan ketika dia menghindari percakapan mendalam atau waktu berkualitas yang tidak melibatkan keintiman fisik, ini menunjukkan bahwa dia mungkin telah belajar menggunakan keintiman fisik sebagai pengganti koneksi emosional yang sejati. Pola ini sangat umum di antara orang-orang yang memiliki sejarah hubungan kasual atau banyak pasangan jangka pendek. Mereka belajar bahwa keintiman fisik lebih mudah, lebih cepat, dan kurang berisiko secara emosional daripada proses yang lambat dan rentan dari membuka diri dan membangun koneksi yang mendalam. Fisik memberikan ilusi kedekatan tanpa kerentanan sejati yang datang dengan keintiman emosional. Namun hubungan yang dibangun terutama pada keintiman fisik jarang bertahan lama karena mereka tidak memiliki fondasi emosional yang kuat untuk menopang mereka melalui tantangan, konflik, dan periode sulit yang pasti akan datang dalam setiap hubungan jangka panjang. Ketika daya tarik fisik memudar atau ketika kehidupan menjadi stressful, tidak ada yang tersisa untuk menjaga hubungan tetap bersama. Ketika Anda memperhatikan tanda ini, tanyakan pada diri sendiri apakah hubungan Anda memiliki kedalaman yang melampaui fisik. Apakah Anda bisa menghabiskan waktu bersama tanpa keintiman fisik dan masih merasa terhubung, bahagia, dan puas dengan kebersamaan itu? Apakah percakapan Anda bermakna dan mendalam, atau selalu dangkal dan berakhir dengan keintiman fisik? Apakah Anda benar-benar mengenal dia sebagai person, impiannya, ketakutannya, apa yang membuatnya tertawa atau menangis? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberitahu Anda banyak tentang sifat sejati hubungan Anda dan apakah itu memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih tahan lama. Filosofi Stokisme mengajarkan kita untuk melihat kenyataan apa adanya, untuk tidak menipu diri sendiri dengan harapan atau ilusi. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanpa tambahan interpretasi atau harapan kita sendiri. Jadi ketika Anda melihat tanda-tanda ini dalam hubungan Anda, jangan mencoba merasionalisasikannya atau membuat alasan. Terimalah informasi sebagai data objektif yang membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang masa depan. Dan ingat, mengenali tanda-tanda ini bukan tentang menghakimi siapapun atau merasa superior. Setiap orang memiliki hak untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang mereka pilih. Tetapi Anda juga memiliki hak untuk memilih dengan siapa Anda ingin membangun masa depan Anda, untuk memilih pasangan yang nilai-nilainya selaras dengan Anda.